Sur, mana dik itu apa? Iya itu. Hah? Mas. Aku paham energinya. Ini ya bajunya. Apa ya? Ini San Batra, yang Pok. Iya bajunya itu. Tapi enggak bercocok. Yang pakai itu tameng sama pakai itu apa namanya? Jonggala. Sastro Jonggala. Di. Udah Mas. Bukan lah Mas. Jonggala bertanduk ya. Iya. Jonggala bertanduk. Sedikit saya bertanduk. Jonggala juga menggunakan tameng, tapi ini saya rasa Jonggala Mas Wan. Energinya itu sama persis ya. Bukannya Jonggala hanya diberi waktu seminggu apa ya? 2 minggu kayaknya Mas. Iya Mas. 2 minggu. Masa lagi? Masa demi jadi demit Mas lah. Hah? Jonggala Bu udah mati kok. Harusnya kalau separasi energinya kan Enggak. Ini pertanyaannya sama ini yang ini Bu San Batra bukan ini? Enggak pakai topi itu. Hati-hati Mas sekarang. Kacamata. Nginjak. Aduh. Bang. Ada apa Mas? Benar Mas Purbo? Sastro Jonggala. Hantu. Tapi ini kenapa sedang San Batra? Kenapa begituan? Jonggala Pak. Jonggala. Gentayangan ini kan? Saya tidak mengerti apa yang Hantu jadi hantu maksudnya. Isu gentayangan ini Pak. Saya curiganya ini manipulasi atau bukan? Soalnya katanya Jonggala itu kan masih sakit, terus diculik loh. siapa coba? Baik, San Batra. San Batra maksud saya. Jika memang begitu. Jangan perut Mbak. Silakan. Belajaran gue. Ih, Bang. Mas. Aduh. Masih lupa sih. Perasaan lah. Ibu ceng-ceng, Bu. Salam. Dulu San Batra. Waalaikumsalam. Apakah benar-benar kau masih mengingat saya? Sastro Jonggala. Iya. Benar, Sel. Saya tidak mengerti apa yang telah jenengan lakukan. Saya datang menghadang kalian. Hanya ingin menunjukkan bahwasanya yang menculik San Batra adalah saya. Dengan alasan apa, Tuhan? Saya berterima kasih banyak atas kebaikan dirimu. Saya masih diberi kesempatan untuk hidup. Memang semua yang saya miliki seperti tanduk, perisai, dan pedang diambil oleh Wartaga. Waktu itu kan Wartaga mengatakan akan diberi waktu 2 minggu. Benar. Dan dirimu diselamatkan. Dibiarkan. Ya, Wartaga membiarkan saya hidup. Dan dia mempercayainya bahwasanya saya tidak akan mengulangi kejahatan yang telah saya lakukan. Alhamdulillah. Dan sebagai bukti, sebagai gantinya, saya mengetahui dirimu sedang bermasalah dengan San Batra. Saya berusaha mencari informasi itu.
Dan saya dapat menculik Sanbatra. Untuk apa? Untuk saya berikan kepadamu. Kamu bilang itu Jonggolo. Saya belajar banyak dari dirimu. Memang benar. Kejahatan yang telah saya lakukan itu tidak ada gunanya. Dan kejahatan jika dilakukan di waktu yang tepat juga bisa bermanfaat. Seperti halnya saat ini. Saya menculik sesosok makhluk. Itu adalah kejahatan. Akan tetapi di sini kejahatan itu dipergunakan untuk kebaikan, yaitu membantu dirimu sebagai balas budi saya. Saya terima kasih, Jonggala. Dan sekarang saya menyerahkan Sanbadra untuk dirimu. Terserah kau mau apakan Sanbadra. Karena saya tahu, saya pernah berada di posisi seperti Sanbadra ini. Rasanya itu sangat menyakitkan. Semoga kau istiqomah, Jonggala. Amin, amin. Baiklah, Minta maaf Om. terima kasih. Berkat dirimu, saya lebih tenang. Alhamdulillah. Saya tak bisa bicara apa-apa, Jonggala. Saya sangat terharu dengan kehadiran dirimu saat ini. Adanya diriku saat ini, itu berkat dirimu. Berkat Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Berarti itu bukan hantu Mbok ya? Kamu juga udah jelas-jelas bukan. Saya ingin bertemu langsung denganmu. Kita empat mata. Baiklah, saya tunggu waktu dan kesempatan itu. Apa yang macam Ada pada sesuatu yang ingin saya bicarakan kepadamu. Baik, dan banyak sesuatu yang harus saya pelajari dari dirimu. Baiklah, silahkan. Saya serahkan ini semua kepada dirimu. Mungkin saya cukup. Saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Mas itu Jonggolo. Lepaskan kok. Ndek. Benar tadi kan? Cukup. Ternyata Mas. Tuanku Sanbadra. Ayo Mas. Hina. Pendek. Siapa? Hina jika saya harus menyentuhkan lutut. Iya, pandai Pak, pandai Pak. Dalam kondisi seperti itu saja kau masih bisa sombong, Sanbadra. Sekalipun saya tidak berdaya di hadapannya, saya tidak akan mengucapkan kata bahwa saya sudah kalah. Terus apa maumu saat ini? Justru saya ingin bertanya kepadamu, apa maumu? Tuh sadar Pak. Setelah banyak kebohongan yang kau lakukan terhadap anak buahku, dan saya mendengar kau telah membunuh tabib yang hendak menyembuhkanku, dan sekarang kau mengirim dia untuk menculikku. Semua yang kau lakukan adalah cara-cara pengecut, cara-cara pecundang. Kau tidak tahu apa-apa tentang itu. Kau hanya mendengar kabar sekilas yang belum tentu kebenarannya. Betul.
Yang saya sesali, saya harus percaya kepada manusia. Yang pada akhirnya manusia itu justru adalah manusia yang akan membunuhku. Seperti ini, Tuanku Sanbadra. Andai kata kita bisa bicarakan permasalahan ini baik-baik, mungkin tidak serumit dan sejauh ini. Nol. Jika kau ingin berbicara baik-baik, kau bisa berbicara dari awal. Sedangkan dari awal kau sudah menipuku. Cara yang baik seperti apa yang kau inginkan? Bagaimana saya bisa membicarakan hal baik jika dirimu sudah sangat amarah dengan diriku? Yang ada saya bunuh diri, bukan? Tidak ada cara yang baik untuk menyelesaikan masalah. Cara terbaik adalah berperang. Dan cara terbaik menurutmu adalah kebohongan. Dan kebohongan itu halal saja. Karena itu adalah bagian dari taktik berperang saya. Tuhan mengizinkan itu. Sekarang, setelah semua rasa sakit yang saya derita saat ini, dan saya lemah di hadapanmu, apa yang kau mau? Sederhana, saudara. Tidak ada niat sedikit pun, tidak ada titik hitam sekecil apapun dalam hatiku untuk membunuhmu, Jonggala. Sanbadra. Bohong. Tidak. Saya ingin mengatakan, tolong. Diam. Kau katakan kau tidak ingin membunuhku. Sedangkan kau membunuh tabib itu dengan racun. Apalagi kalau bukan mengirimkan racun itu kepadaku. Sederhana. Tidak sesederhana yang kau bayangkan. Kau hanya melihat mukaku saja. Kau hanya mengenali bentukku saja. Tapi kau tidak mengenali segala sesuatu yang mengiringi langkahku sampai saat ini. Saya ingin kau menghentikan mengganggu para manusia. Itu yang kau sebut sederhana. Tapi tidak sesederhana itu. Kau sudah mempunyai alam. Diriku juga mempunyai alam. Kenapa kau menyeberang alam itu? Saya tidak pernah menyeberangi alammu, asal kau tahu. Saya hanya membutuhkan 8 pasang dalam mata raja. Dan itu bukan rajamu. Kau repot dengan urusan makhluk lain. Apa hal yang membuatku dianggap menyeberang ke alam? Pulung kantong. Banyak korbannya. Itu bukan karena perintahku. Kau yang mengajarkan dia makan manusia. Saya tidak mengajarkan dia memakan darah manusia. Buktinya ketika saya ajarkan makan daun, dia makan daun. Itu karena didikan sebelum saya. Kenapa kau tidak merubah itu? Saya hanya melanjutkan. Kenapa tidak kau merubah itu? Karena saya tidak peduli dengan itu. Yang saya pedulikan ada 8 bola mata raja. Untuk apa sih sebenarnya? Hah? Untuk apa sih? Apa pentingnya jika kau tahu? Penting lah. Kau hanya perlu menghentikanku. Tak perlu mengetahui apa alasanku. Kenapa kau keras seperti itu? Saya kuat seperti ini karena sesosok yang saya sayang. Saya kuat seperti ini karena dia yang aku sayangi. Saya tidak keras dari lahir. Saya juga tidak jahat dari lahir. Jika kau mau menghentikan ini semua, saya mempunyai obat untukmu, Sanbadra. Saya tidak mengebis obat untukku. Saya tidak peduli. Asal kau tahu,
tidak sesederhana itu untuk menyelesaikan masalah. Saya tidak butuh obat. Saya butuh kau pergi dan berhenti menghalangi langkahku. Saya bisa sembuhkan diri saya sendiri. Jika kau menghentikan apa yang telah kau lakukan, oke, saya akan pergi. Tidak. Itu tidak akan, jangan pernah kau tawarkan lagi. Saya tidak akan berhenti apapun yang terjadi. Saya ini pendekar, mata per. Saya tidak pertama kalinya berurusan dengan makhluk. Dan saya tidak pernah mundur karena itu. Tanggung jawabku besar. Saya tidak akan tunduk karena tanggung jawab itu. Apa yang kau banggakan sebenarnya? Saya tidak bangga dengan apapun. Saya tidak bangga dengan kekuatanku. Dengan apa yang saya punya. Saya tidak bangga sedikit pun. Jika ada kesempatan untuk mengembalikan segalanya, saya memilih menjadi makhluk yang lemah. Tapi semua itu tidak akan menyelesaikan masalah. Karena tidak mungkin waktu akan berputar kembali dan memaafkan kesalahanku. Apa sebenarnya kesalahan itu? Jangan seolah aku peduli denganku. Loh, bisa saja. Asal kau tahu, makhluk sebenci apapun, bisa saja dia adalah penolong bagimu. Asal kau tahu, saya melakukan ini semua karena anakku sendiri. Saya sudah bertemu dengan anakmu. Jangan sekali-kali kau menghinanya. Tidak sama sekali, justru saya menyayanginya. Kau hanya berpura-pura. Buat apa saya berpura-pura? Jika saya tidak menyayangi anakmu, bisa saja saya bunuh kau saat ini. Dengan keadaan lemah sepertimu ini. Kenapa saya mengajak dirimu berbicara? Itu tandanya karena saya memikirkan kehidupanmu bersama keluarga. Dialah alasanku. Kau lihat selama ini saya berjuang membuatnya semakin lebih baik, semakin kembali ke kesempurnaan yang dia mau. Ya, saya akui ini salahku. Saya salah. Karena saya hanya mementingkan kepentinganku sendiri. Itu dulu. Saat saya belum sadar. Saat saya hendak menginginkan sebuah kekuasaan. Saya memilih sebuah jalan yang sangat sulit untuk saya pilih. Dan saya menentukan itu menjadi jalanku. Saya menemui guru. Dengan sebuah akad. Saya akan mendapatkan ilmu yang luar biasa. Dan pedang yang saat itu masih di dalam genggamannya. Duduklah, Sanpatra. Pedang itu masih di genggamannya. Saya diberikan dua pilihan. Yaitu hanya sekedar ilmu atau beserta pedangnya. Saya memilih keduanya karena ilmu dan pedang itu adalah dua hal yang seharusnya menyatu. Namun guruku mengatakan, jika kau mendapatkan ilmu ini, guru memastikan
keturunanku akan terlahir tidak sempurna. Akan tetapi itu masih bisa disembuhkan jika saya bisa mengumpulkan 8 bola mata raja yang saya berikan kepada guru saya. Dan dirimu berambisi mengenai itu. Karena saya pikir segala sesuatu ada jalan keluarnya. Dan sudah tertulis jelas di dalam kitab itu. Penyembuhannya hanya dengan mengumpulkan 8 bola mata. Maka itu bukan hal yang sulit jika saya sudah mendapatkan ilmu itu. Setelah saya sudah mendapatkan 4 di antara 8 itu, saya bertemu denganmu. Setelah anakku sudah mendapat beberapa bagian tubuhnya kembali, saya bertemu denganmu. Jadi, yang saya tanyakan, saya yang mengganggu dirimu atau dirimu yang menggangguku? Andai saja tidak ada korban dari bangsa manusia atas apa yang telah kau lakukan, saya tidak akan pernah ikut campur dengan urusan. Itu hakmu, terserah. Sekarang pedang itu ada pada dirimu. Dan saya mendengar kau sudah mengendalikan alat-alat pelung gantung. Apalagi yang kau mau. Urusanku dengan manusia sudah selesai. Kau menginginkan anakku? Tidak. Akan selalu seperti itu. Bukan begitu? Saya mencarimu. Atas dasar apa? Asal kau tahu. Karena saya iba melihat anakmu. Lantas kau akan menghentikan apa yang saya lakukan untuk mencari 3 bola mata yang belum saya dapatkan. Apa tidak ada cara lain selain mencari? Tidak ada! Kamu gas lu. Tidak ada! Perjanjian sudah tertulis jelas. Saya tidak bisa menentukan pilihan lain. Selain saya harus mendapatkan sisa dari bola mata itu. Kau menghentikan langkah seorang ayah yang ingin menyembuhkan anaknya. Jika ada cara lain, maka saya akan melakukan itu. Jika bisa dilunturkan ilmu ini sehingga kembali semua kekurangan dari anakku akan saya lakukan. Saya tidak bangga dengan apa yang saya lakukan. Saya tidak bangga sedikit pun. Jika kau mengatakan saya ini kuat, tidak ada sedikit pun rasa saya sombong karena itu. Justru saya malu karena kekuatan saya, sehingga anak saya menjadi seperti itu. Lebih baik saya hidup tertindas, tapi melihat anakku hidup dibela, daripada saya menjadi makhluk yang hidup dijunjung, tapi anakku saat ini diinjak. Ya begitulah. Begitulah seperti apa maksudmu? Semua itu penyesalan pasti datangnya belakangan. Saya tidak membutuhkan kata-kata itu. Saya sendiri tadinya berniat ingin membunuhmu, akan tetapi setelah saya tahu dan melihat keadaan anakmu seperti itu, kami jadi berubah pikiran. Akan tetapi semua perbuatan yang telah kau lakukan itu harus ada hukumnya. Lantas kau akan tetap menghentikanku? Bagaimana dengan anakku? Beratus-ratus tahun saya mengusahakan ini. Bahkan pikiran anakku masih seperti layaknya anak yang baru lahir. Aku sedih dengannya, Dek. Mau gimana lagi? Itu kan resiko yang diambil. Apa kau akan benar-benar menolongku dengan rasa ibamu itu, dengan membiarkanku mencari 3 bola mata yang lain? Tidak mungkin.
Apakah gurumu masih hidup? Dia masih ada. Apa? Kau memintaku untuk mengemis kepadanya untuk menghentikan kutukan itu? Tidak mungkin. Kutukan itu bukan dari guruku. Kutukan itu dari ilmunya. Bagaimana jika kau berada di keadaanku saat ini? Apa yang akan kau lakukan? Kau akan lebih bahagia melihat anakmu menderita seumur hidupmu dibandingkan kau harus berusaha mati-matian untuk mengembalikan kesempurnaannya. Kau akan memilih yang mana? Dua-duanya menyakitkan. Tapi setelahnya adanya kejadian seperti ini, kau harusnya lebih baik berunding dengan kita. Kita mencari jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Maka dari itu, Apa? kita berunding. Saya sudah berpikir ratusan tahun untuk menghentikan apa yang saya lakukan. Karena itu juga berimbas pada saya sendiri. Saya harus berperang dengan raja-raja yang sejatinya itu kuat. Itu tidak mudah. Yang kau pikir saya hanya membunuh dalam satu malam semua selesai. Tidak. Ada banyak yang harus saya lakukan. Dan itu sendirian. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Maka dari kita pikirkan bareng-bareng. Tidak ada. Saya memikirkan jalan keluar itu ratusan tahun. Untuk saat ini saya sendiri belum tahu, akan tetapi Iya, kau hanya berpikir beberapa hari. Saya memikirkan ratusan tahun dan itu tidak pernah saya temukan. Sedangkan saya sudah mulai tua, anakku masih seperti itu dengan umurnya yang sudah sangat lama, belum melihat ayahnya sendiri yang selama ini memperjuangkannya. Saya tahu kalian semua memiliki anak di sini. Melihatnya jatuh saja, hatimu sudah tersobek-sobek. Kau melihat penderitaan itu dari lahir. Tidak kau melihat penderitaan barat dari lahir seperti apa hatimu. Kau melihat anakmu berdarah saja. Kau seperti ingin menyalahkan dirimu sendiri. Saya melihat anak saya lahir dalam keadaan seperti itu. Sampai sekarang. Bahkan untuk menyebut nama ayahnya saja dia masih terpatah-patah. Itu semua karena kesalahanku. Dan kalian berharap saya berhenti untuk menebus kesalahan saya sendiri. Saya ini pendekar. Pantang untuk menangis. Tapi saya menjadi pengecut seperti ini karena rasa sayang saya terhadap anak saya sendiri. Sanbatra. Ya, saya merasakan betapa sulitnya mengemban tanggung jawab sebagai ayah yang harus menyayangi, mencintai anaknya. Terkecuali dia lahir karena bukan salahku. Sedangkan saya tahu perjanjian itu ada. Dan saya memilih perjanjian itu. Dan saya tidak sanggup mengembalikan keadaannya. Itu semua murni karena kesalahanku. Betapa menyiksanya. Tidak, Sanbatra. Itu karena kesalahanku. Saya yakin itu tidak. Saya yang menyetujui perjanjian itu. Dan jika saya harus mati saat ini karena kalian, saya berhenti karena kalian. Saya akan sangat mengutuk kalian. kenapa kau waktu itu kau mengambil perjanjian itu? Apakah
dalam perjalanan itu kau sudah mengetahui dengan kau mendapatkan kekuatan seperti itu, kau akan mudah mendapatkan mata 8 raja. Itu kesalahanku. Dan kesialanku bertemu dengan kalian. Itu semua sudah ada suratan tanpa jelas. Semua kejadian perjalanan hidupmu sampai adanya diriku bertemu denganmu, semua adalah rencana dari Tuhan. Kesalahanmu Sekalipun itu rencana dari Tuhan, saya ubah rencana itu demi anakku. itulah kesombongan. Saya tidak sombong dengan apa yang saya punya. Saya hanya bertekad untuk mengembalikan anakku. Tidak lebih. Jika setelah ini Tuhan akan membunuhku, saya rela. Saya rela. Saya harap setelah anakku sempurna kembali. Kesalahanmu itu sebenarnya kecil, sahabat. Kecil kamu. Tidak menerima apa yang menjadi ketetapan dari Tuhan untuk kehidupan Sedangkan saya tahu saya bisa membalikannya. dengan cara memaksakan. Sehebat apapun dirimu, seberjuang apapun dirimu, jika Tuhan belum kau bisa apa? Sekarang saya bertanya kepadamu. Jika kau tidak melihat anakmu 1 bulan saja, 1 bulan, apa yang kau rasakan? Rindu. Wajahnya selalu terbayang di bola matamu. Kau akui itu. Ya, Sedangkan anakku tidak melihat ayahnya seumur hidupnya. Bagaimana? saya punya saran untukmu, Sanbatra. Saya yakin ada solusi yang lain untuk kesembuhan anakmu selain kau berbuat zalim seperti itu. Kita bisa rundingkan permasalahan ini. Kita cari jalan keluar yang terbaik. Dan saya pastikan kau bisa sembuh, Sanbatra. Jika kau mau dengan apa yang saya tawarkan, saya akan usahakan itu secepat mungkin. Saya tidak peduli dengan kesembuhan saya sendiri. Yang saya tanyakan, bisakah kau mencari jalan keluar untuk menyembuhkan anakku? Insya Allah. Makanya bersabar, berlapang dada. Saya sudah memikirkan itu ratusan tahun. Tapi dengan pikiran yang keras. Andai saja kau berpikiran selalu husnuzon kepada Tuhan yang menimpakan permasalahan itu pada diri, mungkin saja permasalahan itu sudah selesai dari dulu. Jangankan untuk mengembalikan mata, Sanbatra. Jangankan untuk mengembalikan mata, memberimu anak ribuan. Saya tidak menginginkan anak yang lain. Saya bisa lakukan itu dari dulu. Saya pendekar, saya punya tanggung jawab. Saya menebus kesalahan saya sendiri. Itu yang sedang saya lakukan. Kalau hanya sekedar untuk memiliki keturunan yang lain, saya bisa lakukan dari dulu. Saya hanya tinggal memilih wanita mana yang ingin saya jadikan dia istri. Saya katakan, jangankan untuk menyembuhkan mata, sekalipun anakmu mati, jika Tuhan berhendak hidup kembali juga bisa. Saya pikir yang kau katakan ini hanya lelucon. Kalian hanya berusaha menenangkanku. Ikuti saya, sahabat. Saya akan menunjukkanmu kebenaran. Saya tidak butuh kebenaran. Saya butuh anak saya sembuh. Kita usahakan bareng-bareng, sahabat. Siapa yang ingin kau temukan terhadapku? Hah? Saya mempunyai rencana. Tentunya rencana ini jauh lebih baik daripada rencanamu. Apa perjanjian? Jika kau gagal,
Saya tidak bisa menjanjikan itu. Kau harus bertaruh terhadapku. Bisa saja saya ditipu lagi oleh. Ini urusan anak. Saya mengetahui saya seorang ayah. Sekalipun kau berbicara apapun, tanpa bernada keras pun, saya akan merasakan kesedihan dalam hati saya, Sanbata. Jika kau bersungguh-sungguh menolong anakku, taruhkan anakmu. Kenapa kau seperti itu, Sanbata? Apa yang membuatmu keras? Sayang, cinta, peduli. Kita carikan jalan solusi yang terbaik. Di sini kita mau membantu loh. Bisa saja kalian membohongiku lagi. Kau boleh penggal kepalaku jika saya berbohong kepadaku lagi. Tapi saya tidak berjanji permasalahan itu cepat selesai. Karena kita hanya makhluk yang bisanya berikhtiar, berusaha. Bener. Masalah ketetapan sembuh atau tidaknya, kembalikan lagi kepada Tuhan. Permasalahanmu itu bukan mengenai tentang makhluk lagi. Permasalahanmu itu ada urus campurnya tangan Tuhan. Sekuat apapun kita berusaha, akan sia-sia jika tidak ada pertolongan dari Tuhan. Dirubah semua kehidupanmu nanti. Saya akan membantumu. Saya akan menjadi garda terdepan bagimu. Saya mendukungmu menjadi ayah yang baik. Gue lagi bertanggung jawab ya, Mas. Saya tidak akan pernah menjadi ayah yang baik. Ikutlah denganku. Saya butuh berjabat tangan denganmu. Kau yakin dengan kau yang mengucapkan? Saya yakin. Jika kau hebat dengan anakku, jujurlah dia. Apapun yang saya lakukan, Silakan kau injak-injak diriku. Jika memang itu bisa menyembuhkannya. Colong. Iya. Ingat janji dan sumpahmu. Jika kau melanggarnya, kau dikutuk oleh langit dan bumi. saya hanya ingin menolongmu, Sanbata. Tidak ada kebohongan. Insya Allah tidak ada kebohongan. Setelah ini kau ikut. Kau di sini Sanbata. Mas, ini siapa sih, Mas? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang kau lakukan, Tabib? Nyawa dibalas dengan nyawa. Bukankah sudah kukatakan dengan kalian? Perjanjian kita sudah selesai di sini. Biadabku, Tabib. Sudah. Aku dan kalian sudah tidak ada urusan lagi. Atas dasar apa kau membunuh Sanbata? Sudah kukatakan, nyawa harus dibalas dengan nyawa. Hei, barusan saya mengetahui semua apa yang diderita Sanbata. Betul. Saya merasa iba dengan itu. Saya merasa kasihan dengan itu. Bukankah hukum dimanapun berada, kejahatan tetap harus diberantas. Tidak ada toleransi. Karena ini telah menyangkut tabib seluruh di dunia. Jika saya tidak tegas, maka bawahan-bawahanku akan selalu tidak percaya denganku. Ini sudah menjadi rundingan. Dan kau sendiri telah mengiyakan kita bekerja sama, bukan? Bukan seperti ini caranya. Kenapa kau tidak ngomong dulu kepada saya? Di sini saya sudah puas karena Sanbata telah meninggal.
Ternyata mungkin saya telah bahagia, dendamnya telah terbalaskan. Astagfirullah. Sudah, kalian pulang. Akan ku cari sisa-sisa dari pasukan Sambatra. Apa sih aku napa-napa sih? Gimana nih Mas? Minta apa, Mbak? Sambatra Sambatra apa? ditusuk sama tabib. Sambatra kenapa Mbak? Tahu kenapa, Mbak? Bagus Mbak. Mbak?